Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi di hari yang cerah ini. Alhamdulillah tidak seperti kemarin-kemarin yang hujan dari pagi sampai sore. Dari kemarin sampai sekarang, alhamdulillah cuaca cerah. Semoga ini menjadikan semangat bagi kita dalam belajar. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita baca Fatihah satu kali. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan bisa bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah. Walhamdulillah Rasulullah Al-Fatihah. Amin. Walaupun kalian bisa belajar dimanapun, karena ini melalui video, utama ada sedang di internet, tapi saya katakan jangan pergi kemana-mana karena masa sekarang ini penyakit masih begitu bebas, belum bisa teratasi dengan maksimal. Jadi kalau tanpa keperluan yang sangat penting diharapkan tetap belajar di rumah. Jaga kesehatan, olahraga fisik juga diutamakan walaupun tidak terlalu jauh. Kalau mau jogging juga silakan, tapi jangan terlalu jauh, jangan terlalu capek juga. Kemudian makan makanan yang sehat dan juga bergizi. 4 sehat 5 sempurna. Marilah kita awali pelajaran pagi ini, sejarah kebudayaan Islam kelas 10, temuan kedua. Kemarin kita sudah membahas tentang Khulafaur Rasyidin, ada Abu Bakar dan juga Umar. Sekarang kita akan membahas Utsman dan juga Ali. Yang kemarin sudah ada tugas dan Khulafaur Rasyidin sebagai pengganti pemimpin Nabi Muhammad pada petunjuk dari Allah. Ada Utsman, Profil Utsman. Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan bin Abil bin Umayyah. Digambarkan beliau ini sangat tampan dan juga memiliki kemuliaan budi pekerti yang baik. Nah, Nabi sangat mengagumi ketampan dan budi pekerti beliau, makanya Nabi menikahkan dengan putrinya yang bernama Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal, karena Nabi masih kagum dengan kemuliaan budi pekertinya, akhirnya Nabi menikahkan putrinya yang lain yang bernama Ummu Kulsum dengan Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan ini menikahi dua putri Nabi, Ruqayyah dan juga Ummu Kulsum. Makanya Utsman bin Affan ini diberi gelar Dzun-Nurain atau pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi Muhammad. Tetapi sama dengan Ruqayyah, pernikahannya dengan Ummu Kulsum pun tidak berhasil karena Ummu Kulsum juga menikah. Itu tentang profil Utsman bin Affan. Bagaimana proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Utsman bin Affan? Kenapa Utsman bin Affan ini bisa dipilih menggantikan Umar bin Khattab? Sebenarnya ini ada 6 calon. Jadi pemilihan Utsman bin Affan sebagai khalifah ini melalui proses pencalonan. Ada 6 sahabat, antara lain Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, dan juga Utsman bin Affan itu sendiri. Pemilihan ini terjadi selama 3 hari. Sidang walaupun cuma 6 orang, tapi pemilihan ini sangat alot karena keenamnya berhak menggantikan Umar bin Khattab menjadikan khalifah. Selama 3 hari itu pemilihan tidak ketemu ujungnya siapa yang bakal menggantikan Umar bin Khattab. Tapi akhirnya dipilihlah Utsman bin Affan atas pertimbangan usia. Jadi karena faktor usia, akhirnya Utsman bin Affan ini dipilih menjadi khalifah yang saat itu berusia 70 tahun. Nah, Utsman merupakan orang yang sangat dermawan. Ya, Utsman juga termasuk orang kaya, sangat dermawan, lemah lembut, dan juga teguh hati. Utsman
seorang khalifah yang lemah lembut, bijaksana dan lain sebagainya. Tetapi kelemahan Utsman saat menjadi khalifah, dia tidak bisa tegas terhadap keluarganya. Utsman mengangkat petinggi negara itu kebanyakan dari keluarga, yaitu Bani Umayyah. Dan kadang kelemahannya ini dimanfaatkan oleh beberapa anggota Bani Umayyah untuk mendapatkan keuntungan. Jadi di situ walaupun seorang khalifah, tetapi dikatakan dalam sejarah Utsman ini bukan pemimpin roda pemerintahan. Jadi roda pemerintahan ini dipimpin oleh anggota Bani Umayyah yang lain. Ini Utsman hanya sebagai alat, dia itu hanya memiliki jabatan khalifah, tetapi dia yang bukan Utsman yang memimpin Islam. Ini kelemahan Utsman bin Affan. Selama menjadi khalifah selama kurang lebih 12 tahun, banyak kebijakan dari Utsman bin Affan. Antara lain perluasan wilayah. Jadi sama dengan Abu Bakar, Umar, Utsman juga ini melakukan perluasan wilayah. Usahanya antara lain yang pertama adalah perluasan ke Azerbaijan, Tabaristan, dan kita membentuk armada laut. Di armada laut pertamanya dibentuk pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Karena semakin luasnya kekuasaan Islam, banyak yang di seberang lautan ingin dikuasai. Nah ini makanya Utsman bin Affan atas usulan Muawiyah bin Abi Sufyan akhirnya membentuk armada laut. Kemudian penyempurnaan standarisasi mushaf Al-Quran dan penyeragaman tanda baca. Masa Utsman ini hampir saja terjadi perselisihan tentang tata cara baca Al-Quran. Ini sudah menjadi perselisihan, bahkan hampir mengakibatkan perang. Ini tanda baca Al-Quran zaman dahulu pada masa Utsman bin Affan ini masih sesuai dengan dialek negara masing-masing. Jadi belum seragam seperti saat ini. Ya, Utsman bin Affan ini mendengar berita adanya perselisihan yang mengakibatkan hampir perang saudara sesama Islam, mengutus Zaid bin Sabit dan juga para sahabat untuk mengkomunikasi Al-Quran dan menyalinnya kembali mushaf Al-Quran. Mushaf yang asli disebut dengan mushaf Al-Imamah, sedangkan mushaf yang lain disebut dengan mushaf Utsmani. Nah, mushaf Utsmani ini yang disebarkan ke beberapa negara, antara lain ada Mekah, Mesir, Syam, Basrah, Yaman, dan juga Kufah. Ini standarisasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pada zaman Abu Bakar hanya pembukuan Al-Quran, pada masa Utsman ini ada penyempurnaan standarisasi tata cara baca Al-Quran. Selain itu, kebijakan yang lain adalah merenovasi Masjid Nabawi. Ada perluasan dakwah Islam juga. Pengangkatan pejabat negara. Pada akhir kepemimpinan Utsman, banyak kaum muslimin yang kecewa karena sifatnya yang lemah lembut dan menguntungkan keluarga. Jadi pengangkatan pejabat negara ini banyak diambil oleh keluarga Utsman bin Affan, terutama dari Bani Umayyah. Nah inilah yang tidak disukai oleh para muslimin yang lain. Akhirnya terjadi pemberontakan yang akhirnya Khalifah Utsman ini terbunuh pada tahun 35 Hijriah atau 565 Masehi. Kepemimpinan Utsman berakhir setelah 12 tahun menjabat sebagai Khalifah. Ini pengangkatan pejabat negara ini banyak diambil dari keluarga Bani Umayyah. Akhirnya banyak yang tidak suka, akhirnya terjadi pemberontakan. Dalam pembangunan fisik, Utsman juga berjasa membangun bendungan untuk mencegah banjir dan juga mengatur air ke kota-kota. Ini membangun bendungan, membangun jalan, jembatan, masjid, dan juga memperluas wilayah Masjid Nabawi di Madinah. Lalu kebijakan dan strategi Utsman bin Affan selama 12 tahun menjabat sebagai khalifah. Kemudian dilanjut Ali bin Abi Thalib.
Ali bin Abi Thalib lahir pada hari Jumat 13 Rajab di kota Makkah pada tahun 600 Masehi. Ayahnya Abi Thalib dan ibunya adalah Fatimah binti Asad. Sang ibu memberi nama Haidar yang artinya singa, tetapi sang ayah memilih memberinya nama Ali, artinya tinggi dan juga luhur. Jadi ayah dengan ibu memiliki nama kesukaan masing-masing. Ibu memberi nama Haidar yang artinya singa, sedangkan sang ayah memilih nama Ali yang artinya tinggi dan juga luhur. Ali ini juga termasuk menantu Nabi Muhammad. Dia suami dari Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Nabi Muhammad. Dari pernikahan Ali dan juga Fatimah ini, Nabi Muhammad diberi 2 cucu yang bernama Hasan dan juga Husain. Pastinya kalian juga sudah kenal siapa Hasan, siapa Husain. Ali sebelum menjabat sebagai khalifah, Ali ini selalu dimintai pendapat oleh para khalifah terdahulu, ada Abu Bakar, Umar ataupun Utsman. Di dalam kepemimpinannya, Abu Bakar, Umar dan juga Utsman ini selalu minta pendapat kepada Ali bin Abi Thalib. Walaupun tegas dan keras dalam peperangan, tetapi Ali memiliki sifat lembut dan juga penyayang. Di dalam sejarah diberitakan Ali ini tidak pernah kalah dalam perang tanding dan Ali selalu ikut dalam peperangan. Jadi 1 lawan 1 ini Ali selalu menang. Akhirnya Ali mendapatkan gelar singa Allah. Pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Tapi sebelum sampai pemerintahan, bagaimana Khalifah Ali bisa terpilih menjadi khalifah? Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, Ali ini diminta oleh kaum muslimin. Ali tidak mencalonkan, tetapi Ali diminta langsung oleh para kaum muslimin untuk menggantikan Utsman bin Affan. Ya, ada beberapa kelompok kaum muslimin yang ingin Ali ini menjadi khalifah, tetapi ada beberapa pula yang enggan membaiat Ali sebagai pemimpin. Antara lain adalah Muawiyah bin Abi Sufyan dengan alasan Muawiyah ini menginginkan Ali mencari siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Tapi karena Ali tidak mau terjadi perpecahan karena kekosongan pemerintahan, maka hanya Ali menyetujui untuk menjadi khalifah. Jadi Ali ini diangkat langsung oleh para kaum muslimin. Kebijakan Ali, ini kebijakan dan strategi pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang sangat penting. Jadi ada beberapa yang sangat penting. Antara lain yang pertama, memecat gubernur lama dan menggantinya dengan yang baru. Jadi Ali ini mengganti gubernur-gubernur lama, pilihan dari Utsman bin Affan yang kebanyakan dari keluarga Bani Umayyah. Kemudian digantinya dengan yang baru. Ya, antara lain Muawiyah bin Abi Sufyan juga. Makanya Muawiyah ini sangat membenci Ali bin Abi Thalib dan ingin melengsarkan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, mengambil kembali tanah wakaf yang dibagi-bagikan secara tidak sah. Jadi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, tanah negara ini banyak dibagi-bagikan kepada keluarga, terutama Bani Umayyah. Nah, ini pada masa Ali, kemudian semuanya ditarik kembali dan dikembalikan ke Baitul Mal. Di tanah yang tadinya sudah dibagi-bagikan secara tidak sah kepada keluarga Bani Umayyah, pada masa Ali ditarik kembali. Yang ketiga, memindah pusat pemerintahan ke Kufah di Damaskus. Nah, ini adalah kebijakan Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ada yang namanya perang saudara. Ini ada 2 kali peperangan saudara sesama Islam di antara pemerintahan Ali dengan kelompok Islam yang lain. Yang pertama adalah perang Jamal. Jadi, kenapa bisa disebut perang Jamal? Karena saat itu, saat Ali melawan pasukan Ummul Mukminin dipimpin Aisyah, ini sedang mengendarai unta.
hanya disebut dengan perang Jamal. Dan yang kedua, perang Siffin, yaitu perang antara Ali melawan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Kedua perang ini bisa dimenangkan oleh perang Jamal. Kedua perang ini bisa dimenangkan oleh kelompok Ali bin Abi Thalib. Sedangkan perang Siffin, sebenarnya perang Siffin juga bisa dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib, tetapi karena kelicikan Muawiyah bin Abi Sufyan, sebelum mereka kalah, Muawiyah ini dengan sengaja menyobek-nyobek Al-Quran dengan tujuan supaya Ali menyetujui untuk berunding. Nah, akhirnya karena Ali tidak tega melihat Al-Quran itu disobek-sobek oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, akhirnya Ali menyetujui perundingan tersebut. Yang akhirnya dari perundingan tersebut, Ali turun dari jabatan sebagai khalifah. Setelah perang Siffin muncul kelompok Khawarij. Nah, kelompok ini adalah kelompok yang tidak puas karena adanya perjanjian damai tadi antara Ali dan juga Muawiyah. Nah, kelompok ini sepakat untuk membunuh Ali dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan serta Amr bin As. Jadi ada kelompok Ali, kelompok Muawiyah dan juga kelompok Khawarij. Kelompok Ali ini disebut Syiah, kelompok Khawarij ini ya tidak mendukung Ali, tidak mendukung Muawiyah. Dengan kelompok Muawiyah adalah disebut dengan Murji'ah. Nah, jadi kelompok Khawarij ini mempunyai misi untuk membunuh Ali, Muawiyah dan juga Amr bin As karena ketiganya itu yang menyetujui perjanjian damai. Tetapi hanya Ali yang terbunuh oleh kelompok Khawarij. Ali ini dibunuh oleh Abu Muljam pada 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Kebijakan yang lain dari Ali bin Abi Thalib adalah membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, memajukan ilmu bahasa. Ini sangat penting ini, ilmu bahasa. Pada masa Ali bin Abi Thalib, penulisan huruf hijaiyah ini belum dilengkapi dengan tanda baca. Ini pada masa Ali ini belum ada yang namanya fathah, kasroh, domah. Belum ada. Sehingga ini banyak menyebabkan terjadi kesalahpahaman dalam membaca Al-Quran. Nah, pada masa Ali inilah sangat pentingnya memajukan ilmu bahasa, terutama adalah ilmu nahwu, ilmu tata cara dalam membaca Al-Quran, supaya tidak terjadi kesalahan. Al-Quran sangat agung, salah harokat bisa salah artinya. Dan antara lain ada memajukan bidang pembangunan. Pada masa Ali bin Abi Thalib juga sangat pesat. Antara lain ada pembangunan kota, pembangunan tempat-tempat khusus pengetahuan dan lain sebagainya. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari itu semua dari para khalifah. Jadi jadi LKS walaupun di situ tidak ditulis. Yang pertama kan takwaannya, kita harus mengambil pelajaran dari kepemimpinan Khalifah 4, takwa mereka kepada Allah. Jadi kemudian kesederhanaan para khalifah ini, walaupun ada yang kaya, ada yang kurang begitu kaya, tetapi mereka hidup dalam kesederhanaan, dapat menerima aspirasi orang lain, dapat menerima pendapat orang lain. Jadi kita kalau menjadi seorang pemimpin, maka nantinya kalau kalian menjadi seorang pemimpin harus bisa menerima pendapat dari orang lain, menghormati hukum, kezuhudannya. Jadi zuhud ini tidak terlalu memikirkan hal-halnya, menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan berperilaku adil serta mengutamakan kepentingan umum. Mungkin pagi ini hanya cukup itu. Silakan nanti LKS dibaca-baca, jangan hanya mengandalkan dari video ini. Jadi kalian silakan di rumah baca-baca. Juga kalau ada soal silakan dikerjakan. Untuk pagi ini cukup dulu. Kita lanjutkan kapan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.